Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas metode penelitian, yaitu tahapan penelitian IA, ML, dan DR. Adapun anggota kami terdiri dari 6 orang, yaitu Fajri Firmansyah, Arya Dwi Rangga, saya sendiri Simaifa, lalu ada Siwa ini, Iqbal Habibie Tonga, dan Novel Bubar. Adapun untuk beberapa konten yang bakal kami presentasikan, yaitu mencakup tentang sumber data penelitian dan contohnya, lalu ada evaluasi mode AI dengan contohnya juga, dan analisa perbandingan baseline, dan state of the art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wirangga dengan NPM 2004 4 10 50 142. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama tuh pertanyaannya adalah sebutkan sumber data yang bisa digunakan dalam penelitian AI atau ML atau EDR dan jelaskan contoh satu persatu. Yang pertama itu adalah repository data publik atau open data repositories. Yaitu adalah sumber paling populer bagi peneliti karena menyediakan data yang sudah terkurasi, bersih, dan seringkali gratis. Contohnya itu ialah yang pertama itu Kaggle Dataset, yaitu menyediakan berbagai data untuk kompetisi atau studi kasus, misalnya dataset Titanic untuk klasifikasi. Yang kedua itu contoh yang kedua ialah UC Machine Learning Repository, yaitu adalah dataset klasik untuk algoritma ML, misalnya Iris Dataset, Google Dataset, dan Houdini List. Yang kedua, data dari internet dan media sosial, web scraping atau WebAce, yaitu adalah data yang diambil dari situs web atau platform sosial untuk analisis tren, sentimen, atau perilaku. Contohnya itu ada dua, yaitu yang pertama Twitter API mengumpulkan tweet untuk menganalisis sentimen Wikipedia atau sumber data tekstual raksasa untuk melatih learning model. Yang kedua itu ialah Reddit, yaitu adalah data percakapan untuk natural. Dan yang ketiga ada data citra dan video atau computer vision, yaitu kumpulan gambar atau video yang diberi label untuk melatih model DL, deep learning dalam mengenali objek dan data tidak terstruktur yang digunakan dalam pengenalan pola, object detection, dan segmentation. Contohnya itu yang pertama adalah ImageNet, yaitu dataset besar berisi jutaan gambar berlabel untuk klasifikasi gambar. Yang kedua itu adalah ada hmm, COCO atau yang disebut dengan Common Object in Context, yaitu adalah kumpulan data medis, misalnya Kaggle Chest X-ray, untuk deteksi penyakit menggunakan deep learning. Perkenalkan, nama saya Fajri Firmansyah, NPM 22041050 10021. Kali ini saya melanjutkan presentasi dari kawan saya. Sensor, IoT, dan data LOG. Data terstruktur yang memiliki urutan waktu sering digunakan untuk prediksi atau pemeliharaan prediktif. Contoh, data sensor suhu kelembapan yang digunakan untuk memprediksi cuaca atau kerusakan mesin. Slide ke-5, data pemerintah dan sektor publik. Data terstruktur dan terpercaya tentang demografi, ekonomi, atau kesehatan. Contohnya, portal data terbuka Indonesia World Bank Open Data, data perkembangan global, sensus Bureau, data sensus penduduk. Slide ke-6, data sintetis. Teknik menggunakan mode AI seperti GANs untuk menghasilkan data baru yang menyerupai data asli, terutama digunakan jika ada asli terlalu sedikit, sensitif, atau tidak seimbang. Contoh, GPT-2, GPT-4 menghasilkan teks sinetik untuk melatih model bahasa. Data gambar medis sintetis untuk melatih model tanpa melanggar privasi pasien di IPA.
Saya Sitma Ulfa dengan PM 2304-1050-118 akan menjelaskan evaluasi model AI. Saat kita mendengar kata evaluasi, pasti yang pertama terlintas pikiran kita itu adalah penilaian. Nah, begitu pula dengan evaluasi model AI ini, yaitu dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sih model ini untuk menghasilkan prediksi pada data uji coba yang diberikan. Nah, penilaian ini dia itu menggunakan metrik kuantitatif. Gunanya apa? Metrik ini yaitu untuk menilai dan membandingkan berbagai model AI untuk menentukan mana sih model AI yang paling bagus dan paling efektif untuk suatu penelitian yang akan dilakukan. Nah, pada model ini, dia mengelompokkan data ke beberapa kategori tertentu. Evaluasinya itu biasanya menggunakan conversion metric. Nah, metrik yang digunakan itu mencakup akurasi, yaitu di mana model AI mempresentasikan seberapa benar sih data atau prediksi yang benar gitu, yang benar dilakukannya. Lalu ada precision, yaitu gunanya untuk memprediksikan terhadap kelas tertentu. Nah, kelasnya itu apakah dia negatif, positif, baik, buruk, atas, atau bawah. Nah, lalu ada rekal. Rekal ini yaitu untuk mendeteksi model kelas sebenarnya. Maksudnya bagaimana? Masa precision mendeteksi dia kelasnya itu ke misalkan positif dan negatif. Nah, rekal ini untuk memvalidasi benar nggak sih yang deteksi precision ini dia tuh masuk ke kelas negatif, benar nggak sih yang dideteksi ini masuk ke kelas negatif. Nah, keduanya itu saling bekerja sama untuk mendeteksi kelas objek yang sudah dideteksi tersebut. Lalu ada V1 score, di mana jika terjadi ketidakseimbangan saat pendeteksian antara precision dan rekal, mereka tuh beda. Jadi kan mereka bekerja sama, yaitu di mana rekal ini memvalidasi precision. Kalau misalkan di antara mereka itu terdapat misinformasi atau misprediksi, V-score ini bakal digunakan untuk menyeimbangkan prediksi yang diberikan oleh precision dan rekal untuk memperoleh satu prediksi yang eh, titik netral di antara mereka berdua. Lalu ada evaluasi pada object detection dan image segmentation. Nah, object detection ini yaitu gunanya apa? Untuk mendeteksi suatu objek letaknya itu di mana. Dia itu udah mengenali objek tersebut. Contohnya, di sini kita bisa lihat dia itu deteksi mobil dan orang. Dan deteksi di mana sih dia misalkan nih pada jarak, oh orangnya pada jarak 200 meter, sedangkan mobil pada jarak 100 meter. Nah, pada OCTC ini dia itu menggunakan dua cara, yaitu intersection over union, yaitu untuk membandingkan kesesuaian antara bounding box prediksi dan bounding box data sebenarnya yang diberikan. Nah, data ini yaitu yang terdapat pada ground truth. Lalu ada MAP, mean average precision, gunanya apa? Yaitu untuk mengukur seberapa untuk atau memvalidasi seberapa benar sih intersection over union ini yang deteksi. Nah, dia itu bakalan ngukur lagi benar nggak nih gitu deteksi yang seberapa benar nih yang deteksi oleh intersection over union gitu. Dan dalam klasifikasi auditnya itu dia manusia dia mobil atau bukan. Nah, lalu ada image segmentation. Nah, image segmentation ini dia itu untuk memberikan label pada setiap pixel gambar yang dideteksi dan untuk memisahkannya pada setiap latar belakang. Contohnya pada gambar bahwa setiap objek deteksi itu memiliki warna yang berbeda untuk dipisahkan. Biasanya dia itu menggunakan dua metode juga, yaitu intersection over union dan Desconvincent. Di mana dia itu Desconvincent ini gunanya apa? Yaitu untuk mengukur kesamaan hasil segmentasi yang diberikan, yang diprediksi dengan data referensi yang diberikan. Dia sama nggak atau berbeda? Gitu. Perkenalkan, nama saya Noval Mubarak dengan NPM 23041050-157. Saya akan melanjutkan presentasi ya di bagian contoh. Jadi yang pertama itu ada klasifikasi. Sederhananya klasifikasi ini proses di mana AI itu menentukan label atau kategori pada sebuah data secara utuh. Nah, jadi di klasifikasi ini metrik utamanya itu untuk mengukur keberhasilan kita menggunakan akurasi. Cara kerjanya itu menghitung berapa banyak prediksi yang benar dibandingkan dengan total seluruh data yang kita uji. Nah, selanjutnya kita naik ke level yang lebih kompleks, yaitu deteksi objek. Kalau di klasifikasi itu hanya tahu apa objeknya, di deteksi objek ini kita melangkah lebih jauh dengan mencari tahu di mana lokasi objek tersebut di dalam gambar. Nah, di
deteksi objek ini, metrik utamanya itu nggak gunain akurasi biasa lagi, melainkan IOU atau intersection over union. Cara kerjanya itu IOU itu mengukur seberapa presisi kotak pembatas atau bounding box yang dibuat AI dibandingkan dengan posisi asli objek tersebut. Nah, selanjutnya ini segmentasi. Ini level yang paling mendalam. Kalau di deteksi itu cuma pakai kotak. Nah, di segmentasi ini AI itu melakukan klasifikasi hingga ke tingkat pixel. Nah, metrik utama yang digunakan di segmentasi ini adalah Dice coefficient. Nah, cara kerjanya itu AI akan mengukur kemiripan bentuk antara masker atau pola yang diprediksi oleh AI dengan pola asli atau ground truth pada setiap pixelnya. Nah, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Habibie Rutonga dengan NPM 23041050101056. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang baseline dan state of the art. Jadi baseline ini merupakan metode dasar yang digunakan sebagai acuan atau pembanding untuk menilai kinerja metode yang diusulkan dalam suatu penelitian. Jadi baseline itu bisa kita anggap sebagai patokan awal dalam penelitian yang nantinya dipakai untuk membandingkan hasil metode lain. Sedangkan state of the art ini merupakan metode atau teknologi paling mutakhir dan terbaik yang tersedia pada suatu bidang penelitian saat ini. Untuk state of the art ini merupakan metode yang paling terbaru dan paling maju yang ada di bidang tersebut saat ini. Sekian penjelasan saya tentang baseline. Perkenalkan, saya Sri Wahyani dengan NPM 230410501119. Tadi teman saya sudah menjelaskan apa itu baseline dan juga state of the art. Jadi di sini saya akan menjelaskan analisis hasil, kenapa analisis hasil dengan baseline dan state of the art itu penting. Jadi yang pertama itu karena dengan analisis ini kita dapat menilai kinerja metode atau model penelitian yang kita gunakan secara objektif, bukan hanya asumsi atau perasaan bahwa metode yang kita gunakan itu sudah benar ataupun baik. Lalu yang kedua adalah novelty ataupun keterbaruan. Jadi kita harus mengetahui posisi penelitian kita ketika dibandingkan dengan state of the art itu berada di mana. Apakah penelitian yang kita lakukan itu memberikan kontribusi atau perbaikan secara nyata, atau malah hanya copy paste? Jadi di sini kita akan membandingkan penelitian kita dengan state of the art untuk melihat kontribusi dan perbaikan pada penelitian kita. Lalu di sini ada yang ketiga adalah sanity check. Sanity check ini adalah uji kelayakan. Di sini kita akan memastikan penggunaan AI yang kompleks memang lebih efektif daripada logika sederhana. Jadi ketika kita membandingkan AI yang kompleks dengan logika yang sederhana dan hasilnya juga masih tetap sederhana ketika dihasilkan dengan AI, maka itu tidak efektif. Jadi kita harus menggunakan AI yang kompleks untuk hasil yang lebih efektif daripada logika sederhana. Jadi intinya analisis yang kita lakukan ini adalah untuk memastikan bahwa solusi yang kita berikan itu valid, baru, dan juga dapat digunakan secara nyata. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.